Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan channel organik. Kali ini saya ada di lahan Desa Bojong bersama Bapak Susanto akan pengaplikasian atau penyemprotan yang pertama usia umur 20 hari. Nah ini sudah siap pencampuran dan ini mau ngambil air Pak Susanto. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, komen supaya channel ini bisa berkembang dan bisa mengedukasi ke petani lainnya. Nah ini rata-rata tanaman di Desa Bojong Kecamatan Kaunganten Cilacap sudah 40 hari seperti ini. Ini memang kurang maksimal karena mungkin terkendala dengan air atau ada hal-hal yang lain karena saya baru menginjakan kaki di sini. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi perubahan yang bisa menjadi petani supaya mengikuti jejak Pak Susanto yang menggunakan pemupukan di organik. Ini yang akan diaplikasi pada hari ini seperti ini. Ini kira-kira umur 20 hari, ini tanpa menabur urea sama sekali. Dan nanti kita saksikan bersama 20 hari menjelang penyemprotan kedua supaya petani nanti bisa melihat perubahan yang seperti apa. Karena petani biasanya melihat dari pertumbuhan atau bukti yang di tempat, karena semuanya memang kalau mendengar organik biasanya petani sudah kadung kurang respect. Tapi ini saya mau mencoba dengan Bapak Susanto yang mau beralih dari kimia ke organik. Nah ini tanamannya memang rata-rata seperti ini, umur 20 hari. Mudah-mudahan nanti kita lihat perkembangan 20 hari menjelang penyemprotan kedua. Karena dari awal memang harus kita dokumentasi supaya nanti petani percaya bahwa organik bisa menjadi solusi atau menjadi rujukan para petani lainnya, supaya nanti petani-petani lainnya mengikuti jejak Pak Susanto. Nah ini Bapak Susanto. Halo Pak Susanto. Halo. Nah ini siap eksekusi karena memang setiap pengguna di organik selalu saya kawal supaya ada dokumentasi dan juga bisa menjadi bukti kalau pupuk di organik mampu, sing paling ngabut ya, mampu menjadi solusi. Saya mengikuti Bapak Susanto karena dari ujung supaya ini angin nggak terlalu kencang, karena pagi hari memang sangat-sangat bagus mendukung untuk pengaplikasian atau penyemprotan supaya nanti tidak ada efek dari kebulan atau spray yang dilakukan oleh Bapak Susanto. Nah ini saya mengikuti supaya runtutan dari awal sampai penyemprotan kedua nanti ada perkembangan yang diharapkan Bapak Susanto. Ya, sip ya, seperti itu. Karena kita memang pengen supaya petani tahu cara penyemprotannya dulu, karena penyemprotan ini sangat vital. Karena kalau nggak benar penyemprotannya ini sangat akan merugikan petani itu sendiri. Karena petani harus cerdas, petani harus bisa, dan petani jangan malu kalau kita kasih arahan, bukan menggurui, tapi ini hanya semata-mata untuk memastikan penyemprotannya benar dan juga bisa nanti petani lainnya mengikuti jejak Pak Susanto supaya penyemprotannya benar. Insya Allah nanti akan menghasilkan tanaman yang subur dan juga seperti harapan para petani. Ini air pada hari ini memang sudah lumayan cukup. Ini mudah-mudahan nanti bariskannya urung mas. Ya ya, nah to tengah we. Nah sip,
supaya nanti kok fotonya kurang abut apa ya Mas? Iya. Hah? Kurang abut apa ya? Iya, udah kabut banget lah. Orang maksudnya kurang kandel apa ya? Apa kayak gue memang? Iya. Ya wis lah. De anu pucuke be Mas, pucuke maning, demadanen ndek maning. Samprukna pucuke. Nah, kayu Mas. Sip. Nah, pucuke sing penting pucuke. Masalah anu lagi ndek banget. Nah, ini memang perlu kita perhatikan supaya nanti banyak yang nemplek atau menempel di ya, tapi nggak ngabut sih sebenarnya sih. Cuman kain bat ya, ora kain bat ya, ora ngebul bat ya. Ini Bapak Susanto sudah terbiasa dengan penyemprotan di organik karena memang setiap waktu saya mengedukasi ke petani supaya penyemprotan harus benar dan tepat supaya nanti bisa terlihat perkembangannya untuk 20 hari menjelang penyemprotan kedua, supaya ada perbedaan dan juga ada perubahan yang nyata supaya petani nanti bisa satu membenahi lahan, kedua irit biaya, dan ketiganya sudah tidak banyak di sawah karena pupuk di organik ini hanya 2 kali penyemprotan, sangat simpel dan efektif karena supaya petani-petani nanti tidak terbebani dengan biaya, tenaga, dan juga hasil yang dikeluarkan atau dihasilkan biasanya lebih bagus kualitasnya dan lebih glowing berasnya karena di organik sudah sangat-sangat steril dengan kimia. Nah, ini karena petani nanti mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Pak Susanto supaya satu irit biaya, tenaga, dan juga bisa membenahi lahan karena sistem organik ini juga bisa membenahi lahan dan juga bisa memangkas biaya-biaya lainnya supaya nanti hemat dan juga ceria setelah panen. Nah, ini yang diharapkan nanti pembiayaan bisa ditekan dan hasil bisa dinaikkan. Nah, ini harapan petani supaya petani-petani milenial, petani-petani lainnya mengikuti dan juga bisa menginformasikan ke orang lain yang belum tahu kualitas pupuk ini supaya diceritakan bahwa ada pupuk di organik UMKM Cilacap yang mampu menjadi solusi para petani dan seimbang dengan kimia karena ini sama sekali tidak menabur urea. Dan nanti saksikan 20 hari menjelang penyemprotan kedua. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa mengedukasi para petani lainnya, khususnya di daerah-daerah Cilacap wilayah Barat karena saya memang bagian di Cilacap Barat, termasuk Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Bantarsari, Gandrung Mangu, Pedung Reja, dan juga daerah Sidanegara, Sidarja, dan juga Patimuan. Ini nanti mencakup wilayah-wilayah yang saya biasanya kunjungi karena memang saya sedang mengenalkan pupuk di organik UMKM Cilacap supaya petani mengenal nanti dan juga bisa menjadi benteng supaya petani tidak mudah dimasukin organik dari luar yang kadang kurang bisa bersahabat karena hanya menjual, tidak ada pendampingan atau garansi pemupukan ini. Nah, ini Pak Susanto. Halo Pak Susanto. Halo. Ya, Pak Susanto memang sangat-sangat rajin. Nah, ini karena pagi-pagi sudah di sawah. Memang petani-petani milenial seperti ini yang harus kita banggakan karena menjadi citra baik para petani supaya mencetak generasi muda dan penerusnya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di subscribe.